Ketahuan, peserta Jalan Sehat rame dipangkep bukan karena Anies tapi karena hadiahnya. Nah, ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Berkumpul di sini kita sama-sama mengikhtiarkan bahwa kita perlu stamina sehat, kita perlu untuk menyongsong perubahan. Semua yang berada di sini, insya Allah kita hadir untuk bersama-sama menggerakkan perubahan bagi Republik ini. Lagian dia kan belum tentu dapat dukungan partai juga kan dari Nasdem itu. Dari Nasdem aja sebenarnya belum resmi ngusung Anies gitu kan, baru deklarasi tanpa selembar keputusan resmi nih dari partai. Ya, dukungan dari partai lain juga baru lisan doang gitu kan. Ya artinya kan masih bisa berubah. Iya kan? Ya kalau nanti Januari dia nggak jadi dapat dukungan nih dari partai-partai tertentu ya malu banget sih pasti. Iya kan Ya malu. sekarang aja mestinya dia udah mulai malu dong karena ditolak sama beberapa mahasiswa kan, khususnya di Makassar ini kan. Karena mereka sadar Anies itu nyuri start duluan, iya kan? Nyuri start ya, duluan. itu nggak bener banget sih pokoknya lah. Iya. Masanya soalnya kan. Pada Minggu 11 Desember 2022, lagi-lagi Anies pamer foto kegiatan di akun medsos miliknya. Kali ini, ia pamer peserta Jalan Sehat di Pangkep, Sulawesi Selatan bersama dirinya yang membludak. Kata mantan Gubernur DKI itu melalui akun Twitternya @anisbaswedan, "Pangkep hebat, puluhan ribu masyarakat sudah memenuhi lapangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep sejak selepas subuh. Kita semua datang secara sukarela. Inilah para pejuang perubahan." Terlihat di pernyataan Wan Anies tersebut, peserta datang secara sukarela, artinya murni ingin bertemu dengan dia, tanpa embel-embel yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Nanti akan kita bahas ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu dong beberapa komentar buzzer Anies berikut ini. Seperti akun Twitter @aan_hafram. "Pangkep pecah, luar biasa," dengan nada begitu bangga. Kemudian akun Twitter @semarakredaksi menuliskan, "Alhamdulillah Pak, ini sekaligus mematahkan survei-survei yang menomorduakan Pak Anies. Salam perjuangan." Kemudian akun @bulantasik, "Masya Allah, Alhamdulillah, banyak yang dukung Pak Anies secara sukarela. Dan saya pun mendukung dengan ikhlas tanpa embel-embel. Insya Allah Pak Anies jadi RI 1 tahun 2024. Amin." Asik. Nah, kembali ke pertanyaan semula, apakah betul peserta yang hadir tersebut benar-benar karena mendukung Anies? Oh, tentu saja tidak, Ferguson. Tapi karena tergiur dengan hadiahnya. Sebelum Jalan Sehat itu digelar, disebarlah poster yang sangat menggiurkan. Kura-kura begini tulisan yang tertera di poster itu. "Jalan Sehat Restorasi Nasdem Pangkep bersama Anies Baswedan, Lapangan Citra Mas Pangkep, Minggu 11 Desember 2022. Start pukul 6 WIB. Acara terbuka untuk umum, hadiah 1 unit mobil, 4 paket umroh, 5 unit motor, dan ratusan hadiah hiburan." Terlihat di situ hadiahnya gede banget loh Ferguson. Ada mobil yang harganya ratusan juta. Ada umroh gratis yang biayanya mencapai 20-an juta per orang. Dan ada motor yang harganya juga puluhan juta rupiah per unit. Pertanyaannya, siapa sih yang gak tergiur dengan hadiah semacam itu? Syaratnya kan cuma ikut Jalan Sehat bersama Anies doang. Jadi tanpa adanya Anies pun kalau ada Jalan Sehat dengan hadiah sebesar itu, pesertanya juga bakal membludak. Dan kalau seandainya Jalan Sehat tersebut tanpa adanya embel-embel hadiah, sudahlah bisa dipastikan pesertanya bakal sepi. Di samping itu karena di poster tersebut juga disebutkan acara terbuka untuk umum, peserta yang hadir juga tidak semua pendukung Anies. Artinya tidak menutup kemungkinan ada pula pendukung Ganjar, Erlangga, Erik, Prabowo, Caimin, dan bahkan Giring Ganesa yang ikutan hadir. Mau tipu-tipu punya banyak pendukung tapi ketahuan. Di situ saya kadang merasa bersyukur nggak jadi kadrun. Karena kadrun itu kan memang sudah nasibnya untuk ditipu oleh politisi melulu ya. Mau tahu berapa jumlah pendukung Anies yang hadir menemuinya tanpa embel-embel hadiah? Ya lihat saja tuh ketika dia melakukan safari politik ke Sumbar beberapa waktu lalu. Seperti yang disampaikan politisi Gerindra Andre Rosiade di acara Political Show CNN Indonesia berikut ini. Ia berkata,
Dan terbukti, mohon maaf ya Bang Willy, kemarin Mas Anies datang yang katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies, yang menjemput Mas Anies itu nggak sampai 300 orang di Sumbar. Waduh, dikit banget tuh. Dan bisa jadi yang datang menjemput itu kader Nasdem semua atas perintah DPW Nasdem Sumbar. Artinya juga bukan karena keinginan sendiri. Logikanya sederhana aja sih ya. Kalau memang Wan Anies itu kan punya banyak pendukung, gak akan mungkin Nasdem keluar dana yang sangat besar mencapai ratusan juta hanya untuk menyiapkan hadiah kegiatan jalan santai. Lagian juga kalau Wan Anies itu memang punya banyak pendukung, gak akan mungkin ia curi start kampanye duluan dengan melakukan safari politik ke berbagai daerah. Karena itu menghabiskan dana yang gak sedikit Ferguso. Bisa jadi sudah miliaran rupiah duit habis untuk mendanai safari politik tersebut. Gak tahu tuh duitnya siapa, aku juga gak tahu. Di samping itu Wan Anies juga sudah gak mau lagi alias kapok naik pesawat kelas ekonomi. Kini kemana-mana ia pergi naik private jet yang disediakan oleh oligarki. Artinya apa? Ya butuh biaya yang lebih besar lagi dong. Ujung-ujungnya Nasdem yang tekor. Sudah harus menyediakan private jet untuk Wan Anies, nyediain hadiah juga untuk jalan santai. Yang meningkat elektabilitasnya malah Partai Demokrat. Jadi bagaimana menurut Anda? Anies orasi, panggung ambruk, tanda sebentar lagi dia roboh. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Satuan petugas kita tolong ya. Siapa bilang Anies Baswedan tidak lagi menggunakan politik identitas seperti pada saat dia mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Beberapa kelompok Anies menolak, bahkan ada yang membantah Anies bukan tokoh politik identitas berbasis agama. Tapi itu kan penolakan yang tidak sesuai dengan realita dan fakta. Masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Teman saya bengong, saya juga bengong, kami semua bengong. Pekanbaru adalah tempat di mana Anies akan melakukan safari politik yang akan menggunakan politik identitas sebagai mesiu dan senjatanya. Peluru-peluru rasisme dan radikalisme sudah disiapkan dengan matang, tinggal eksekusi. Akan tetapi ada kejadian yang sangat mengagetkan kru dari Anies yang merupakan manusia gubernur terbego versi Google. Panggung roboh. Ini sebenarnya biasa saja karena memang tim Anies ini anggarannya kan gede, tapi banyak yang dikorting supaya masuk Pak Eko. Dan yang lucu, memang sepertinya alam gak suka. Alam pun gak suka sama keberadaan Anies. Selalu saja pencitraan busuk murahannya yang mencitrakan dirinya yang baik dan merakyat dipatahkan terus-menerus, terbongkar, tidak ada ampun karena memang gak natural. Secara terlahir Anies adalah sosok yang memang benci sama orang-orang yang hidup di garis ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Mayoritas rakyat hanya dimanfaatkan dan dijilat di awal untuk mendapatkan suara saja. Lalu setelah itu dilepeh, ditinggalkan, dimuntahkan, dan dibuang ke tong sampah. Makanya nggak heran saat kampanye Pilkada DKI, Anies selalu turun ke rumah-rumah ibadah, di mana di sana banyak perkumpulan orang-orang yang ekonominya ke bawah dan berharap kepada Tuhan lewat datang ke rumah ibadah untuk dapat ceramah penghiburan. Alih-alih dapat ceramah penghiburan, saat itu rumah ibadah malah jadi tempat menebarkan kebencian, yaitu kepada Ahok dan Jarot. Ahok dibantai habis-habisan lewat pembunuhan karakter yang dilakukan Anies dan timnya. Akhirnya Anies menang dan menjadi sosok yang memimpin ibu kota. Apa yang ia lakukan pada akhirnya? Rakyat jelata dibuang, ditendang begitu saja. Isu politik rasisme dan membawa-bawa nama pribumi menjadi sebuah hal yang memanas-manaskan Jakarta. Satu Indonesia pun gerah. Pasca langsarnya si Dungu dari kursi jabatannya, setelah buang-buangin duit rakyat lewat pembangunan yang gak jelas, akhirnya dia pun dilirik oleh Nasdem. Kelihatannya Anies ini bisa dijadikan boneka oleh Nasdem untuk membuat kapasitas kerukannya lebih besar. Jakarta kurang, harus satu Indonesia.
Teman dekatnya Riza pun akhirnya mengambil Anies dan mengirimkan dia ke berbagai tempat. Diberikan fasilitas mewah yaitu jet pribadi, naik pesawat pribadi milik bos oligarki, dilayani seperti raja kecil, lalu terbang sambil minum-minum di atas langit. Anies orasi panggung roboh, sial banget. Setelah itu turun, ganti mode jadi orang yang sok merakyat. Topeng pencitraan sok kerakyatan dipasang lagi. Beberapa tempat sudah mempersiapkan kehadiran, langit nggak suka. Struktur besi karatan membuat panggung di Pekanbaru pun roboh. Memang orang kalau niatnya sudah nggak benar, pastilah dihalangi langit. Kalau kata PSBY, Tuhan nggak suka sama dia dan Anies. Bagaimana menurut Anda?